ternyata semua platform aplikator ojol mengenai tentang BHR dan THR, katanya semua platform ini itu melakukan pembohongan publik. Ya, semua ojol-ojol aplikator itu melakukan pembohongan publik katanya. Kok bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun anda berada. Jadi kali ini kita akan sekali lagi membahas polemik tentang BHR THR yang dicetuskan, yang tidak sesuai dengan harapan dan tidak sesuai dengan ekspektasi, yang mana katanya Pak Prabowo melalui pidato beliau di kabinet ditonton oleh semua menteri, bahkan secara siaran langsung di televisi dan melalui dari media sosial ataupun platform streaming, mengatakan beliau mendengar bahwa para ojol mendapatkan 1 juta rupiah THR atau BHR. Nah, tapi setelah di cross check di lapangan dan di jalanan dan fakta di lapangan mengungkapkan bahwa ojol rata-rata hanya mendapatkan Rp50.000. Bahkan ada yang juga yang tidak mendapatkan sama sekali. Ya, bahkan ada yang 8 tahun, 9 tahun, bahkan 10 tahun lebih mengabdi di dunia ojol tanpa mendapatkan yang namanya BHR alias Rp0, yang mana sebuah ketetapan yang diharuskan oleh aplikator ojol untuk mendapatkan BHR THR itu senilai 900 untuk motor dan 1,6 untuk mobil. Nah, ada kriterianya, jam kerjanya berapa hari per bulan dan berapa jam per bulan, yaitu sekitar 200 jam per bulan atau 25 hari sebulan, dengan tingkat penerimaan dan tingkat penyelesaian harus minimal 90% dari semuanya. Bila jamnya kurang masih bisa, tapi dengan syarat penerimaan dan penyelesaian minimal 90%, baru para ojol mendapatkan Rp50.000. Tapi yang kurang, terutama anak sortir atau anak pemain paket atau Grosend atau Grab Express ataupun anak paket yang jaraknya super duper jauh, mungkin sering mengabaikan jarak di tempat tujuan karena akan mengambil jarak pulang, ya, karena mengutamakan pendapatan bukan mengutamakan performa. Tapi itu juga tetap mendapatkan Rp0. Bahkan sesuai kriteria, katanya total setahun pendapatan dibagi 12, yang mana rata-ratanya lalu dikalikan 20%. Dan itulah BHR THR dari para ojol. Tapi kenapa tidak dilakukan? Dan ternyata menurut SPAI itu para aplikator ojol melakukan pembohongan publik. Seperti yang kita kutip dari tempo.com, ya. Nah, SPAI, semua platform layanan ojol melakukan pembohongan publik bonus hari raya. Bonus yang diterima ojol dengan nominalnya Rp50.000 ini lebih rendah dari informasi yang Presiden Prabowo Subianto, yaitu Rp1 juta. Ya. Jakarta, tempo.com. Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mendesak pemerintah untuk memaksa semua platform penyedia layanan ojol alias ojek online dan kurir untuk membayar bonus hari raya ke semua pengemudi dan ketentuan sesuai ketentuan. SPAI menilai fenomena ojol mendapatkan bonus Rp50.000 atau di luar ketentuan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan merupakan pembohongan publik. Semua perusahaan platform telah melakukan pembohongan publik dengan cara seolah-olah mereka telah memberikan THR ojol alias bonus hari raya menurut kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, kata Ketua SPAI Lili Pujianti dalam keterangan tertulis dikutip Kamis 27 Maret 2025. Karena itu Lili mengatakan bonus untuk semua pengemudi ojol dan kurir tanpa syarat harus dilakukan agar hak mereka terpenuhi.
Lili mengatakan bonus yang diterima ojol dengan nominalnya Rp50.000 ini lebih rendah dari informasi yang Presiden Prabowo Subianto, yaitu Rp1 juta. Selain itu, Lili menyinggung platform Gojek dan Grab yang memberikan syarat diskriminatif alias tidak menyeluruh ke pengemudi. Menurut dia, pekerja ojol justru dipersulit dengan kategori syarat hari kerja, tingkat penerimaan order, dan nilai rating yang diskriminatif. Sehingga seolah-olah pengemudi ojol tidak memberikan kontribusi keuntungan bagi platform, kata dia. Platform Maxim, kata dia, juga telah membuat pencitraan yang seolah-olah mengikuti kebijakan pemerintah dengan membuat acara pemberian bonus sebesar Rp500.000 kepada para pengemudinya. Namun ia menemukan fakta lain di lapangan. Menurut dia, bonus itu sekedar rekayasa dan tidak diberikan kepada para pengemudi bagian packing di gudang atribut ojol kepada para pekerja. Mereka diberikan jaket ojol Maxim sehingga tampak seolah-olah sebagai pengemudi ojol. Sementara itu, fakta di jalanan masih banyak pengemudi ojol Maxim belum mendapatkan THR ojol, kata dia. Lili sebenarnya juga menilai fenomena bonus tak sesuai kriteria ini tidak sejalan dengan himbauan Presiden Prabowo Subianto yang meminta para pemilik aplikasi seperti Gojek, Grab, ShopeeFood, Maxim, Lalamove, InDrive, Delivery, Borzo, dan lainnya agar menambahkan bonus 1 juta kepada setiap pengemudi. Saat sidang paripurna di Istana Negara hari Jumat 21 Maret 2025, Prabowo menyebut para pengemudi inilah yang membantu dan berkontribusi terhadap keuntungan perusahaan. Sementara Gojek yang menanggapi protes kepada para pengemudi ojol yang keberatan dengan nominal bantuan hari raya sebesar Rp50.000, menurut Gojek nominal tersebut telah sesuai dengan skema perhitungan berdasarkan pembagian 5 kategori penerima bonus. Nominal setiap kategori disesuaikan dengan tingkat keaktifan, kinerja, konsistensi, dan produktivitas, serta tetap memberikan pertimbangan perusahaan, ujar Chief of Public Policy and Government Relations Goto Ade Mulya dalam keterangan hari Rabu 26 Maret 2025. Adapun Gojek membagi 5 kategori penerimaan BR Idul Fitri 2025. Kategori tertinggi yakni Mitra Juara Utama untuk mendapatkan BR sebesar Rp900.000 untuk pengemudi roda 2 dan Rp1,6 juta untuk pengemudi roda 4. Ade Mulya menyebutkan nominal itu dihitung dari 20% penghasilan bersih rata-rata per bulan dari pengemudi yang memenuhi kriteria Mitra Juara Utama. Perlu kami luruskan bahwa perhitungan 20% tersebut bukan dari pendapatan per tahun, kata Ade. Sedangkan dari 4 kategori penerimaan BR di luar kategori Mitra Juara Utama, Gojek tidak memberlakukan perhitungan 20% tapi dari penghasilan bersih rata-rata per bulan. Ade menyebut 4 kategori itu terdiri Mitra Juara, Mitra Unggulan, Mitra Andalan, dan Mitra Harapan. Ada skema tambahan. Atas dasar itikat baik perusahaan, kami menambah 4 kategori di luar Mitra Juara Utama agar manfaat BR dapat dirasakan mitra lebih banyak, ucap Ade. Ia pun mengklaim penentuan nominal BR dari 4 kategori tersebut selaras dengan arahan Kementerian Ketenagakerjaan yang mengembalikan kebijakan ke masing-masing perusahaan. Ade menyebut faktor yang membedakan nominal BHR pada setiap kategori terletak pada periode pencapaian kinerja para pengemudi. Makin lama pengemudi menunjukkan keaktifan, makin tinggi peringkatnya. Secara umum, 4 kategori di atas, penerimaan BHR roda 2 harus memenuhi hari aktif minimal 25 hari per bulan, jam online minimal 200 jam setiap bulan. Tingkat penerimaan bid atau orderan dan penyelesaian perjalanan minimal 90% tiap bulan. Pengemudi yang juga masuk kategori Mitra Juara Utama harus mencatatkan periode keaktifan mulai dari Maret 2024 hingga Februari 2025. Sementara bagi kategori Mitra Juara harus tercatat aktif dari September 2024 sampai Februari 2025 agar bisa menerima BHR sebesar Rp450.000 untuk pengemudi roda 2. Kemudian kategori Mitra Unggulan, pengemudi harus aktif dari Desember 2024 hingga Februari 2025 agar bisa menerima BHR sebesar Rp250.000. Diikuti dengan kategori Mitra Andalan yang wajib aktif per Februari 2025 agar bisa menerima BHR sebesar Rp100.000 untuk pengemudi roda 2. Pada kategori Mitra Harapan, kami berfokus pada tingkat penerimaan bid atau orderan
dan penyelesaian trip minimal 90% per bulan dengan periode pencapaian hanya di Februari 2025, kata Ade. Pada kategori mitra harapan, baik pengemudi roda 2 maupun roda 4 menerima bayar sebesar Rp50.000 per orang. Dengan pembagian 5 bonus itu dapat disalurkan secara tepat sasaran dan menjangkau mitra-mitra yang telah berkontribusi nyata dalam ekosistem serta terus memberikan layanan terbaik pada pelanggan. Kementerian Ketenagakerjaan bakal panggil aplikator. Pada Selasa 25 Maret, SPAI juga telah mengadukan bonus yang tidak sesuai ketentuan kini ke posko THR di Kementerian Ketenagakerjaan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan pun berjanji akan menindaklanjuti laporan SPAI. Immanuel mengatakan kementeriannya akan memanggil para aplikator. Kami minta klarifikasi dari platform digital ini, kenapa ini bisa terjadi. Karena kami tidak mau ya mereka pengemudi kan berharap. Kalau masuk 50.000 tega banget sih, kata Immanuel di kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta pada Selasa 25 Maret 2025. Immanuel menyebut laporan SPAI ini itu berdasarkan data yang valid alias tidak sekedar klaim tanpa dasar. Misalnya, bukti para mitra yang telah memperoleh pendapatan beragam hingga sebesar Rp93 juta dalam setahun. Immanuel berujar, tidak mungkin para pengemudi menuntut bonus hari raya dari gaji komisaris dan direktur perusahaan teknologi. Ia yakin para mitra hanya menuntut haknya sebagai pengemudi yang telah diatur dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan. Sehingga laki-laki yang akrab dipanggil Noel itu menjanjikan adanya penjelasan dari aplikator soal distribusi BHR menjelang Idul Fitri 2025. Kami akan minta klarifikasi ke platform digital atau aplikator kenapa orang mereka ini dapat cukup besar puluhan juta, kok BHR cuma Rp50.000, ucapnya. Klarifikasi itu menurut Immanuel adalah prosedur biasa untuk memperoleh beragam sudut pandang. Ia juga menyebut para aplikator memiliki hak untuk mengklarifikasi apa yang diadukan SPAI. Sebagai pemerintah, Immanuel mengklaim akan melindungi kepentingan warga negara yang mengadukan kasus ke posko THR Kemenaker. Ia tak mematok target waktu kapan pemanggilan aplikator itu dilaksanakan. Pak, jangankan 50.000 Pak, yang Rp0 juga banyak Pak, termasuk saya Pak. Saya nggak dapat loh Pak. Ya mungkin anak-anak gosen, anak paket yang jarak jauh, yang pendapatannya mungkin sehari bisa 300 sampai 500 ribu, dikali-kali per bulan, dikali-kali per tahun. Ya anggaplah dia dapat 400 sehari, itu paket ya, gosen, dikali dia 6 hari kerja, 6 kali 4 2,4, 2,4 kali 4 berapa? 9,6, hampir 10 juta. Anggaplah dia dapat 9 juta, 8 juta sebulan. Ya, setahun berapa? Hampir 100 juta. Ya, 80 tambah 16, 96. Hampir 100 juta, cuman tidak dapat apapun. Ini adalah tidak adil bagi para ojol-ojol ya. Merasa ketidakadilan dengan pendapatan pembagian ini. Bagi para ojol-ojol ini tidak adil, Pak. Benar. Makanya kata Bu Lili ini, Ketua SPAI, itu mengatakan bahwa para aplikator melakukan pembohongan publik. Ya, karena ojol-ojol itu udah berharap Pak, ya berharap dengan mendapatkan THR 1 juta, nggak taunya cuma dapat 50.000, bahkan dapatnya Rp0. Bahkan yang udah berkeluarga pasti tahu pendapatan suaminya itu berapa. Apalagi ada rekapan per tahun setiap bulan Januari yang dikirim, dan juga ada pendapatan Februari dan juga rekapan di email dan buat Januari, Februari, Januari. Pasti para keluarga pasti akan mengkalkulasikan berapa dapat per tahunnya. Tapi yang diharapkan itu hampa, Pak. Yang diharapkan itu hampa. Ya, mungkin terjadi keributan di rumah tangga, terutama bagi keluarga-keluarga ojol. Ya, suami istri bisa ribut, ayah sama anak sama juga ribut. Karena apa? Mereka udah mengharapkan adanya pendapatan THR atau BHR yang bisa untuk membelikan baju lebaran, beli gamis, beli seragam koko, beli kue-kue lebaran dan lain sebagainya. Tapi apa yang didapat? Rp0, tidak ada, ya. Dan ini adalah suatu kata teman-teman itu apa, penghinaan, bisa jadi. Bahkan ada juga yang bikin kalau tahu dia nomor rekening dari ojol-ojol aplikator, mereka akan mengembalikan uang 50 itu. Bukan mereka tidak mau menerima, tapi ini dalam bentuk upaya menyepelekan. Kita sudah banyak berjuang, kita sudah banyak dipotong setiap harinya, kita udah banyak membayar komisi setiap harinya. Kita dikasih cuma 5.000, 7.000,
Ya, dari penghasilan sebenarnya apa komisi yang sangat besar dipotong. Seperti pemain slot, ongkos orang 17.000, pak ke foodnya 22.000, sama ojolnya dibayar 5.000. Bahkan ojol-ojol itu pakai GoFood itu rata-rata kadang tidak mendapatkan sepeser pun alias gratis. Ongkos GoFood 5.000. Parkir di GR Indonesia 3.000 sama Akamsi dekat tikungan. Ya, 1 menit pun tinggalin motor dia minta 3.000. Terus kita ngantar ke tempatnya apartemen, masuk yang ada portalnya, bayar lagi 2.000. Terus ojol dapat apa? Dapat ucapan terima kasih, uang lelah, dan juga uang nunggu, juga rating doang. Ya, terima kasih Mas. Paketnya makannya sudah ditemukan, kasih bintang 5, udah diterima. Tapi apa? Kadang-kadang ada yang ngasih tip, ada enggak. Kalau minta uang tips ataupun minta uang parkir dikasih bintang 1. Jadi ojol-ojol si malakama sekarang. Jadi jangan salahkan, banyak ojol-ojol sekarang pada joget-joget, pada nyanyi di jalan, ya, pada guling-guling di jalan, ya. Kenapa? Karena capek badan, capek motor, capek pikiran, ya, banyak bawanya marah di jalan. Ojol-ojol sekarang nggak pendapatan tidak sesuai. Tapi coba dengan pendapatan yang lebih awal, nggak perlu bonus juga nggak usah, tapi ratakan semua pendapatan 0 sampai 5 km tuh jangan ada lagi perang-perang tarif, dan cukup potong 20% seperti zamannya Nadiem pun nggak apa-apa, asal transparan. Jangan dari pemotongan ini, pemotongan itu. Biarkan ojol-ojol sejahtera. Atau mungkin ojol-ojol ini nggak boleh sejahtera, harus tetap miskin terus, harus tetap mengeluh terus di jalanan, atau bagaimana, ya. Nah, ini baru tentang masalah BHR dan THR, dan apa yang akan terjadi lagi nanti setelah Lebaran. Apakah mungkin ada lagi harga yang lebih turun dan lain sebagainya? Kita lihat nanti di habis Lebaran, dimulai bulan April nanti. Apa yang akan terjadi nantinya? Apakah ada kebijakan baru lagi, tarif lagi, atau bagaimana? Yang mana katanya ya ojol-ojol ini aplikator katanya tiap bulan tuh merugi. Ya, tiap bulan merugi, per 3 bulan merugi, nggak ada untungnya katanya ya, sahamnya anjlok dan lain sebagainya. Bahkan dulu gabung dengan contohnya Gojek, gabung dengan Tokopedia, sekarang Tokopedianya dijual ke TikTok, nah, dan lain sebagainya. Itu contoh aja, oke? Itu aja dulu ya. Buat yang Lebaran, ayo kita sadar diri, semangat aja. Emang kita nggak dapat, mau diapain? Emang kita dihargain dari pagi sampai tengah malam kerja capek demi ojol, cuma dihargai 50.000 rupiah, ya, tanpa kalkulasi dari awal. Ya, kita pasrah aja, kita terima. Karena dunia ojol ini cuma kita 2 hal. Lu suka, lu jalanin. Lu nggak suka, ayo lu tinggalin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Salam satu aspal, jol.